Terima kasih, selamat malam teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat banyak yang sudah komen. Gimana kabarnya malam hari ini? Dari mana saja? Terus saya ucapkan selamat berbuka puasa buat teman-teman Muslim ya. Ketika puasa pasti saya ingat kota Surabaya, tempat saya kuliah dulu. Itu banyak kenangan indah masa puasa dan lebaran di sana, karena jarang saya pulang karena kuliah ya. Pas lebaran pun jarang, gimana momen lebaran, momen puasa itu sangat asik pokoknya di kampus begadang sama teman-teman. Pagi hari, dini hari sebelum sahur. Ribut pokoknya terus di kampus. Jadinya selamat bagi teman-teman yang Muslim. Terus bagi teman-teman yang lain selamat malam. Dari mana saja teman-teman ini? Suara saya jelas, silahkan di komen dulu ya. Pemanasan dulu. Saya juga di sini sama Bu Dr. Rami. Mudah-mudahan Bu Dr. Rami sudah siap dari Surabaya. Materi Samples itu nanti tentang kolesterol, Bu Dr. Rami yang banyak cerita. Mungkin saya cerita dari sudut tradisionalnya saja. Sambil saya lihat komen dulu sebentar ya. Belitung hadir. Suara saya kecil kah? Saya deketin dulu deh, ini mungkin pengaruhnya. Sudah jelas suara saya? Ini Christina Luma bilang suara saya kecil. Suara jelas. Ini Putu Ratih suara jelas. Jelas ya? Oke ya. Oke. Jelas. Malam Pak Putu mau mere. Siapa ini ya? Filosofia. Malam juga. Mau mere sama ya Wita ya. Berarti jam 8. Kalau yang Papua dan sekitarnya jam 9. Selong hadir. Masih kecil kan suara saya? Ini kecil terus bilang. Christina ini ya, coba lagi. Bogor hadir. Jelas, 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 jelas. Semua jelas. Jelas, jelas. Kapuas, Kalteng. Wih, langsung banyak yang komen ini. Ambon hadir. Marta Salaka. Saya belum pernah ke Ambon loh. Asli saya belum pernah ke Ambon. Hampir semua kota di Indonesia, oke, Ambon belum. Andai habis lebaran saya bisa bikin seminar di sana ya. Bu dokter setuju nggak nanti itu? Berangkat ke Ambon, Bu dokter. Bu dokter pernah nggak ke Ambon, Bu dokter Rami? Nggak kedengeran suaranya. Unmute coba. Jelas, Pindrang. Siapa ini? Nia Cornelius. Om Swastiastu. Oke, Swastiastu. Cikias. Wow, Cikias seperti di Bogor ya. Suaranya jelas, 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 jelas. Oke, selamat malam, 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 malam semua. Sidoarjo hadir, Surabaya hadir. Masih kecil kah, Leni? Kecil, kecil ya. Coba cek lagi deh suara saya. Ya, udah jelas suaranya Pak Putu? Jelas, jelas ya. Ya. Karena 2 orang bilang suara saya agak kecil. Tes, 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 tes. Oke. Suara saya jelas, 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 jelas. Oke. Untuk menyingkat waktu, karena Bu Dokter Rami mungkin banyak nanti yang cerita. Saya sedikit, ya waktu ini sedikit ceritalah perjalanan saya ke NTT kurang lebih 12 hari. Dan ya tur perjalanan Samples dan Paras, jadinya seminar kesehatan. Saya juga sama Bu Dokter Rami jalan ya, melihat situasi di lapangan selama 12 hari, kurang lebih 5 atau 6 kota, saya lupa. 6 kota untuk bikin seminar, sisanya kita ngelihat warisan pengobatan Nusantara dari ketua-ketua adat, para raja gitu. Jadinya saya main ke kota-kota itu enggak ketemu bupati, enggak ketemu gubernur, tapi ketemu orang-orang aneh lah, para sesepuh di sana, belajar tentang pengobatan, ngelihat-ngelihat nilai-nilai budaya mereka. Dan menariknya di situ, wah, dari seminar-seminar itu banyak sekali testimoni tentang Samples.
banyak cerita yang aneh-aneh. Terus ada orang-orang dari pedalaman juga, dari apa? Saya lihat penampilannya ibu-ibu gitu dari mana ya, dari pedalaman sih kayaknya. Masih ada yang Minang dan sebagainya. Pakai samples. Jadinya budaya NTT itu ternyata masih sangat kokoh di pengobatan tradisional. Jadinya mereka masih lumayan apa namanya, percaya sama pengobatan tradisional dan herbal. Jadinya menarik sekali saya berangkat ke sana, dan ya Bu Dokter Rami saksinya ya banyak sekali cerita. Kalau mau tanya siapa yang ada testimoni tentang samples dengan Faras, banyak sekali yang angkat tangan, dan seminar kita di sana rata-rata yang hadir 200 sampai 300 orang. Labuan Bajo sekitar 200-an, Kupang 200-an, terus Maumere sekitar 300-an, terus ada lagi Ruteng 100-an, satu kota lagi saya lupa apa namanya. Pokoknya ramai banget. Dan ya jadinya saya merasa bangga lah samples itu bisa diterima di masyarakat. Jadinya membantu menjaga kesehatan dan menolong banyak orang. Ya untuk bisa sehat, di samping itu juga menolong banyak orang untuk mendapatkan penghasilan, karena reseller di situ sangat aktif sekali untuk menjual. Lumayan lah kalau jadi reseller, untungnya dapat berapa ya, 40.000, 30 sampai 40.000 per botolnya ini. Per botolnya dapat, jadinya pokoknya 110, kita jual 145. Ada yang sampai 105 lah kalau kita beli 1 poin atau 22 botol itu dapat 40.000 per botol. Jadinya kalau kita bisa jual 2 atau 3 botol untuk menjaga kesehatan teman-teman dan kita konsumsi sendiri, seperti kita dapat produk gratis. Seperti dapat produk gratis. Dan saya ada cerita lagi ya. Hari Minggu kemarin, nggak salah. Hari Minggu tadi apa ya, acara yoga tertawa. Malamnya sebelum acara yoga tertawa, saya makan, nggak tahu kenapa, satu rombongan berlima, berenam, semua diare habis makan. Habis ada jamuan makan, kita diare, semua diare. Tapi karena kebiasaan saya minum samples rutin ya 2 pagi, terus pada saat saya diare saya konsumsi langsung, saya naik. Sebenarnya jangan ikutin saya, karena saya yang buat, saya berani. Saya konsumsi 3 malamnya itu pas diare, saya minum air banyak sekali. Karena kebiasaan saya dari SMA, saya lupa tentang obat kimia, jadinya nggak kepikir konsumsi obat seperti diapet gitu, menghilangkan diare dan sebagainya. Dan terus terang, saya nggak tahu kenapa orang diare itu jadi demam. Dan ternyata semua teman kita yang berenam itu juga sama, demam. Tapi saya demamnya hanya malam itu saja dan paginya langsung sembuh dan diarenya hilang. Tapi teman-teman yang lain itu juga karyawan Paras tetap masih diare. Saya yakin walaupun mereka karyawan Paras nggak konsumsi samples, cuma dalam pikiran saya refleks munculnya samples, nggak berpikir ke dokter, nggak berpikir apa, karena menggigil kedinginan dan demam panas. Dan waktu itu punggung saya memang digosokin sama istri saya pakai minyak Faras waktu itu, karena dingin sekali dan minyak Farasnya saya angetin. Saya minta, karena kedinginan, saya pakai jaket buka. Itu saya suruh Putri, istri saya itu, minyak Farasnya diangetin, terus digosokin seluruh tubuh. Saya minum samples, terus 3 jam kemudian, tengah malam kan tidurnya nggak nyaman, itu saya minum lagi samples lagi 3. Jadinya dalam waktu kurang dari 6 jam saya konsumsi 6 samples. Baru bangun pagi lagi saya konsumsi lagi 2. Jadinya hampir nggak ada 1 hari saya minum konsumsi 8 samples. Dan ternyata manjur dan saya nggak tahu kenapa diarenya hilang. Tapi mungkin nanti Bu Dokter bisa jelaskan kenapa orang diare bisa sampai demam, Bu Dokter. Karena salah makan, mungkin makanan tidak steril atau apa penyebabnya, saya juga nggak tahu. Bisa demam, tapi demamnya itu cepat sekali pulih, cuma sampai menggigil kedinginan. Dan Dewa sakit, Oyan sakit, semua sakit, anak-anak, dan sampai sekarang ya saya bilang, jadinya penting menurut saya
membiasakan diri konsumsi samples karena meningkatkan daya tahan tubuh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, dan penting kita juga rutin pakai paras atau setidaknya kita bawa minyak angin. Terus terang, karena saya sudah terbiasa kemana-mana ya, di mobil ada samples, selalu ada di rumah, di tempat tidur di sebelah di meja tempat tidur itu selalu ada, jadinya refleksnya tangan saya samples. Itu. Dan waktu saya di lapangan di NTT itu samples rutin sekali, kita semua tim kurang lebih 20 orang yang berangkat ke sana. Itu dibiasakan saya kasih tahu, Mas, setiap makan pagi, siang, sore, rombongan selalu dikasih 2 samples supaya mereka terbiasa. Dan akhirnya ya selama 12 hari itu nggak ada yang sakit. Walaupun sebenarnya hampir setiap hari perjalanan kita di mana? Di NTT itu Anda tidak kebayang pasti. Naik pesawat, seminar, naik pesawat, habis itu seminar lagi, habis itu naik bis 8 jam, seminar lagi, terus habis itu tur jalan-jalan, naik gunung terus ke lihat beberapa tokoh adat, terus kemudian ke lihat komodo, habis itu seminar, naik pesawat lagi, habis itu naik bis, seperti itu terus sepanjang perjalanan. Jadinya nggak ada istirahatnya selama 12 hari, tapi untung prosedurnya yang saya kasih ke Emma itu jalan, jadinya semua minum 2 itu pagi 2, siang 2, sore 2, jadinya setiap makan bareng itu kita kasih samples. Dan rombongan ya syukurlah, maksudnya nggak ada yang sakit gitu. Jadinya kenapa saya yakin sekali sama samples, ini sesuatu yang bagus menurut saya. Yakin sekali karena saya membuat samples ini bukan sembarang membuat gitu. Tapi berdasarkan apa yang secara empiris, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya secara tradisional saya pelajari ya. Jadinya saya memilih formula ini terdiri dari 4 kandungan. Ini sangat kuat sekali kandungannya semua. Dan saya lihat kombinasi ini sangat harmonis sekali. Sebenarnya Faras sudah hadir sekitar 5 tahun. Tapi saya hanya membuat minyak. Tapi bukan berarti saya tidak terus meneliti produk-produk yang lain. Dan saya mengeluarkan samples akhirnya setelah berapa lama saya terus memformulakan sebuah produk. Intinya saya nggak ngerti hitungan teori medis, ini harusnya jadi jamu, tapi saya buat kapsul jauh lebih praktis untuk dikonsumsi. Jadinya jauh lebih praktis dikonsumsi. Saya pilih pertama kulit manggis, saya pilih karena di beberapa kitab memang kulit manggis sangat bagus sekali. Jadinya banyak sekali beberapa kitab, termasuk dari Tiongkok kuno, termasuk dari India juga. Terus secara tradisional kita di Bali itu ngerebus kulit manggis itu udah biasa, jadinya ngerebus kulit manggis dan kita minum. Cuma ada beberapa kendala kadang-kadang menyebabkan hal-hal yang tidak enak juga ketika kita rebus kulitnya itu. Karena mungkin ada toksinnya juga, ada racunnya juga di dalam kulit manggis itu. Dan kulit manggis itu sendiri ya secara penelitian modern sudah kandungan antioksidannya, nanti Bu Dokter yang cerita, kandungan antioksidannya luar biasa sekali. Tapi intinya satu-satunya buah itu yang tidak bisa busuk itu kulit manggis. Kulit manggis. Kalau yang lainnya jeruk misalnya kita taruh ya kulitnya atau apanya pun pasti rusak, busuk, ada jamurnya, tumbuh jamur. Kulit manggis enggak, didiamin dia akan mengering. Itu berarti ada kandungan yang kuat sehingga bakteri tidak bisa hidup di situ, jamur nggak bisa hidup di situ, sehingga tidak membusuk, malah kan dia mengering. Seperti itu Pak Ibu ya, mengering. Saya lihat dari situ, terus kemudian buah yang jujur tidak pernah bohong. Waktu kecil kan ada tebak-tebak buah manggis. Siapa yang ingat ya tebak-tebak buah manggis itu? Tebak-tebak buah manggis kan, kita lihat pantatnya manggis itu. Dari kecil saya diajarin buah yang jujur. Ayo hitung berapa? Ada 6. Buka isinya dalamnya. Oh bener 6. 6 biji manggis gitu. Dari situlah beberapa. Tapi ya itu dari logik-logik yang bisa Bapak Ibu pahami. Amla juga sama. Jadinya
tumbuhnya manggis itu butuh waktu 5-10 tahun baru dia berbuah. Jadinya buah yang keras lah kategorinya. Amla juga sama, tumbuh hanya di hutan, jarang sekali orang budidaya. Dan ini yang membuat kita kesulitan produksi banyak dan selalu hampir habis terus waktu ini selama sebulan penuh. Habis terus, datang lagi habis terus. Dan sekarang tipis terus stok kita. Salah satunya adalah karena amla. Kita kesulitan bahan baku amla. Karena kita harus membiasakan petani dari dekat hutan untuk mau memetik bukan ditebang ya pohonnya itu. Karena belum ada budidaya amla tapi tumbuh liar di daerah yang kering. Di daerah bebatuan yang kering. Seperti di Bali Utara itu kan dekat pantai. Itu X-nya, A-nya amla, M-nya itu meniran. Meniran juga tumbuh liar. Itu terus lagi satu, meniran itu penelitiannya banyak sekali dan banyak kitab-kitab juga mengatakan meniran itu bagus sekali untuk berbagai jenis penyakit. Terus ada daun murbai. Daun murbai itu memang itu minuman para raja zaman dulu. Itu pengganti teh dan itu memang paling bagus untuk diabetes. Itu paling bagus untuk diabetes. Jadinya Anda bisa konsumsi Samples. Saya bilang konsumsi Samples untuk mencegah berbagai macam penyakit. Terutama meningkatkan daya imun tubuh ya, imun tubuh. Dan ini formulanya dan kita jual hanya 145.000, saya pikir mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kita nggak tahu di luar apa yang kita lakukan, makanan kita bermasalah, pikiran kita stres, terus kelelahan secara mental, psikis, fisik juga. Jadinya perlu antioksidan atau herbal. Jadinya kalau orang tanya, ini kapsul nggak berbahaya? Ya enggak lah, ini kan buah-buahan tapi yang sudah diekstrak, jadinya nggak ada masalah. Ada buah, ada daun-daunan, jadinya kita kan butuh itu. Sedangkan kita makanannya banyak yang bermasalah, jadinya butuh memang. Jadinya setiap hari pun konsumsi nggak ada masalah sebagai pelengkap nutrisi kita. Kandungan-kandungannya kan banyak sekali seperti itu. Jadinya kolesterol dan jantung itu kalau dari sudut pengobatan tradisional itu unsur yang terkait itu, meridian yang terkait adalah unsur jantung. Jadinya energi jantung yang turun fungsinya. Jadinya penyebab sakit jantung itu adalah kita kurang atau kolesterol itu penyebabnya kalau dilihat dari tradisional itu kurang aktivitas fisik. Itu aktivitas fisik di luar ruangan, jadinya kurang bergerak. Kasarnya gini, kurang olahraga. Jadinya kita butuh olahraga yang rutin untuk menjaga kesehatan jantung. Terus dari segi makanan, kita butuh makanan-makanan yang bersifat agak pahit. Makanan yang agak pahit yaitu sayur-sayuran. Seperti itu yang dibutuhkan. Jadinya sayur dan buah-buahan yang tidak ada unsur manis yang berlebihan. Kalau dari sudut tradisional ya, jadinya terus seperti kopi, seperti itu tuh bagus sekali buat jantung. Kopi, tapi kalau dia sudah jantungnya bermasalah, kopi itu nggak dianjurkan. Jadinya untuk menjaga kesehatan jantung seperti sama. Kalau kita sudah diserang penyakit jantung, olahraga nggak boleh. Tapi sebelum kita terserang, olahraga sangat dianjurkan. Jadinya sistemnya yin yang atau ruo bineda atau prinsip keseimbangan. Jadinya makanya jaga keseimbangan hidup kita. Kalau kita suka di kantor hanya duduk saja gitu, sediakan waktu setiap hari aktivitas atau paling enak itu jalan kaki untuk menjaga kesehatan jantung sih menurut saya. Karena tubuh manusia itu didesain untuk bergerak. Dan itu sangat sekali, kalau ginjal itu unsurnya asin. Terus aktivitasnya adalah minum air, banyak minum air. Tapi kalau jantung adalah aktivitasnya adalah bergerak. Kalau dari secara tradisional jadinya Bapak Ibu harus bergerak. Kalau orang dulu itu tidak ada motor, tidak ada mobil, jadinya orang-orang zaman tempo dulu ribuan tahun yang lalu itu karena memang kita bergerak. Dan sekarang kita kurang bergerak sehingga kolesterol, jantung itu bermunculan di sana sini. Ya, makanya ada istilah sekarang gerakan 10.000 langkah. Tapi idealnya begini deh. Kita sediakan waktu berjalan 30 menit per hari, 30 menit sampai 1 jam. Boleh itu dicicil, gerakan itu boleh dalam satu waktu. Sekalian olahraga boleh, atau setidaknya biasakan Anda bergerak, berjalan. Ini saya seperti bawa jam ini ya sehari 10.000 langkah gitu loh.
Baik itu dipecah-pecah, kalau nggak sempat olahraga dipecah-pecah ya sambil jalan. Naik turun tangga, saya kan lantai 2 ya rumah, naik turun tangga. Terus ke kantor kadang jalan kaki seperti itu. Jadinya kalau parkir motor dijauhin sama mallnya, kalau jangan terlalu dekat gitu. Sengaja kita jauh-jauhin jaraknya supaya bisa jalan. Karena itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena memang kita harus bergerak seperti itu ya. Bergerak, terus konsumsi makanan yang banyak hijaunya, itu yang ada unsur-unsur pahitnya itu yang perlu dikonsumsi. Itu kurangin yang bersifat apa ya, yang bersifat asin itu yang dikurangi, yaitu bersifat gorengan. Terus darah-darah itu daging-dagingan berarti ya. Yang asin-asin itu kan darah juga. Itu secara tradisional. Jadinya itu yang harus dilakukan. Terus itu aktivitas meridiannya itu harus aktif, yang di bagian jantung itu pakai paraslasik untuk dari dalam samples. Intinya begitu.